Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mau minta penjelasannya, apa latar belakangnya surah Ar-Rahman diturunkan? Karena pada surah tersebut Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ar-Rahman, apa sebab turunnya? Ada beberapa riwayat menyebutkan ada seorang atau beberapa sekelompok orang musyrik bertanya-tanya tentang Ar-Rahman itu. Siapa sih yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman. Maka turunlah surat Ar-Rahman untuk menjawab mereka, menjelaskan tentang siapa zat Ar-Rahman yang maha agung dan maha suci itu. Ada riwayat lain juga menyebutkan sebab turunnya adalah sekelompok orang musyrik menuduh-nuduh Nabi itu mengarang-arang Al-Quran, atau Al-Quran itu bukan dari Allah melainkan dari dirinya sendiri, dari Nabi Muhammad SAW. Maka langsung atas tuduhan itu turunlah ayat surat Ar-Rahman yang menjawab mereka dan membantah mereka, di mana Allah mengawali surat tersebut dengan Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi Allah lah yang Maha Rahman, itulah yang mengajarkan atau yang menurunkan Al-Quran, bukan Nabi Muhammad yang mengarang-arang Al-Quran tersebut. Dan riwayat lainnya, ada juga riwayat menyebutkan bahwa surat Ar-Rahman turun karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah sedih, galau, gundah, barangkali stres juga karena memikirkan betapa pedihnya peristiwa kiamat, ya, dan betapa neraka itu sangat menyakitkan, betapa azab Allah itu sangat pedih, membuat Sayyidina Abu Bakar sedih, menangis dan ketakutan. Bahkan pernah beliau sampai-sampai beliau berharap atau berandai-andai beliau tidak diciptakan sebagai manusia tapi sebagai daun atau sebagai buah-buahan. Benda-benda itulah yang tidak dibangkitkan untuk dihisab kelak di akhirat. Sampai seperti itu, saking sedih dan takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka turunlah surat Ar-Rahman untuk menghibur dan menenangkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya di situ dalam surat Ar-Rahman ada ayat yang mengatakan oleh man khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut betul kepada Tuhannya seperti Sayyidina Abu Bakar tadi, jannatan, itu akan mendapatkan 2 surga. Masya Allah. Dan riwayat-riwayat lainnya, adapun soal pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, untuk diketahui bahwa di dalam Al-Quran itu memang ada pengulangan. Ada ilmunya, ada dikaji dalam ilmu tafsir, ya, soal pengulangan dalam studi Al-Quran. Secara umum pengulangan itu di dalam bahasa Arab itu ada maksudnya antara lain penekanan dan penguatan. Apalagi di dalam surat Ar-Rahman itu banyak sekali menyebut tentang anugerah dan nikmat-nikmat Allah di surga yang luar biasa. Bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan di sela-sela di antara ayat-ayat tentang kenikmatan itu peringatan kepada kita bahwa semua itu nikmat Allah, maka marilah bersyukur. Diingatkan kepada kita, ini nikmat Allah yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah manakah yang engkau dustakan? Seperti itu. Ada cerita menarik tentang surat Ar-Rahman ketika turun. Itu Rasulullah SAW menantang para sahabat, siapa yang berani membacakan surat Ar-Rahman ini di hadapan orang-orang kafir. Ada seorang sahabat menjawab, yakni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah, beliau mengatakan, saya ya Rasulullah, saya bacakan di depan mereka langsung. Akhirnya ayo sana pergi, berangkat, bacakan di hadapan mereka. Ternyata begitu membacakan surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang kafir, majulah Abu Jahal dan memotong kedua telinga sahabat tersebut. Subhanallah. Karena berani membacakan Al-Quran di hadapan mereka.
dalam keadaan telinganya terpotong menghadap kepada Nabi, ternyata malah Nabi tersenyum. Sahabat yang lain pun terheran-heran, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah, sementara sahabat ini dipotong telinganya? Karena menjawab tantangan engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, nanti kalian akan tahu kenapa aku tersenyum. Alkisah pendek cerita, di saat perang Badar, menang umat Islam, tersisa beberapa orang kafir yang sudah menjelang maut, ya, sakaratul maut, sudah mau mati tapi belum mati. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang terpotong telinganya tadi, diperintahkan oleh Nabi untuk menghabisi nyawa orang-orang yang mau mati itu supaya tidak tersiksa. Ya, maka semuanya ditusuk-tusuklah atau diapa sampai mati. Ternyata tiba-tiba bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang memotong telinganya. Di sana sebelum dibunuh Abu Jahal ini, sahabat ini memotong terlebih dahulu kedua telinga Abu Jahal tersebut, baru membunuhnya. Jadi sudah dibalas dendamnya. Subhanallah. Itu juga salah satu cerita unik tentang turunnya surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Rahman Rahim, hamba-hambanya yang sebaik-baiknya, yang betul-betul menyembahnya dengan sebaik-baik penyembahan. Amin ya rabbal alamin.